Gimana nih Pak, THR di tahun ini apakah mampu untuk bisa membuat masyarakat lebih memilih berbelanja atau menahan nih Pak? Karena banyak berita juga yang mengabarkan bahwa kayaknya masyarakat di tahun ini lebih memilih untuk menabung atau menyimpan dananya ketimbang berbelanja nih, walaupun THR sudah jelas akan Ya, diberikan. ya. Jadi sebenarnya kan namanya tunjangan hari raya kan. Harusnya kan tunjangan hari raya itu dibelanjakan untuk keperluan hari raya gitu. Tapi karena keadaan sekarang itu penuh ketidakpastian ya, utamanya yang terhadap kelas menengah ke bawah. Sehingga THR yang nantinya akan didapat itu akan diprioritaskan, mungkin sebagian akan dipergunakan untuk belanja keperluan hari raya. Tetapi perlu diingat bahwa mereka juga sebentar lagi akan ada keperluan sekolah anak, ya, menabung gitu ya. Jadi tidak full dipergunakan untuk keperluan Momen Lebaran saja. momen Lebaran ya. Jadi kita bisa lihat keadaan sekarang itu di mal-mal ya, di mal-mal yang ada di Indonesia, khususnya mal-mal yang kelas menengah bawah. Ya itu sampai hari ini mungkin karena THR-nya belum pada cair ya, kunjungan mal itu belum seperti yang kita harapkan gitu ya, dibanding dengan tahun sebelumnya gitu. Beda dengan mal-mal kelas atas. Kalau mal kelas atas nggak terlalu terpengaruh gitu. Kira-kira gitu Mbak Sinta. Baik Pak, tapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya, artinya di momen Lebaran tahun ini apakah Anda sendiri melihat khususnya tadi ya di mal-mal yang boleh dikatakan kelas menengah ke bawah begitu ya, menengah atau menengah ke bawah, ini apakah memang terlihat adanya perlambatan gaya berbelanja, artinya masyarakat ini mulai mengurungkan keinginannya untuk berbelanja jika dibandingkan misalnya dengan tahun lalu gitu. Bagaimana geliat Pak gaya perbelanjaan di tahun ini Pak jika dibandingkan dengan tahun lalu? Ya, jadi kalau kita perhatikan, jadi masyarakat itu dia melakukan shifting gitu terhadap kebutuhannya gitu. Jadi melakukan prioritasnya apa gitu. Sehingga untuk berbelanja keperluan, apalagi yang berhubungan dengan apa ya, dengan fashion gitu ya, bukan untuk kebutuhan pokok, itu rada-rada di rem tuh. Jadi artinya memang terjadi penurunan ya Pak ya kalau dibandingkan dengan Penurunan, bulan apalagi Ramadan kan kali ini. harga bahan pokok ini ada kenaikan gitu ya, sehingga ya begitu. Ya, mereka melakukan shifting dan melakukan pembelian sesuai dengan prioritasnya masing-masing gitu. Baik, tadi selain dari soal prioritas ya Pak ya, artinya kalau kita lihat tadi ada kebutuhan pokok yang mulai meningkat, lalu juga mungkin situasi ekonomi yang sedang tidak menentu, akhirnya masyarakat lebih memilih untuk mungkin menahan dulu ya, THR-nya tidak langsung digunakan. Tapi kalau dari kacamata Anda sendiri begitu, sebetulnya ada faktor-faktor lain apa lagi yang menyebabkan masyarakat ini nanti mungkinnya setelah didapatkan gitu THR-nya mereka lebih milih untuk menyimpan gitu ketimbang membelanjakan dana yang telah diperoleh. Ya, karena gini Mbak Sinta ya, seperti kita dengar juga banyak kejadian-kejadian PHK ya, ada puluhan ribu orang terkena PHK. Jadi pekerja sekarang itu juga tanda petik itu penuh ketidakpastian ke depannya begitu. Jadi mendingan uang yang ada ditahan dulu gitu, sambil jangan-jangan bulan depan saya udah nggak kerja lagi nih gitu. Jadi banyak ketidakpastian sekarang gitu. Yang pasti uang di tangan ditahan dulu nih, ataupun dibelanjakan sesuai dengan keperluannya masing-masing gitu. Baik, jadi artinya masyarakat lebih milih untuk menahan ya. Terkait dengan masyarakat yang mungkin di bulan Ramadan kali ini akan lebih bijak lagi untuk menggunakan uangnya begitu ya. Strategi apa yang perlu dilakukan? Artinya kalau tadi dari masyarakat kan mereka memilih untuk mungkin menabung atau menyimpan. Strategi pusat perbelanjaan ini apa saja gitu? Artinya untuk bisa menarik minat dari masyarakat untuk yuk tetap berbelanja karena agar roda perekonomian juga kan tetap berputar begitu. Ya, nah kami dari pengelola mal tentu melakukan inovasi-inovasi, kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mendorong bagaimana masyarakat itu lebih berbelanja, mengunjungi pusat-pusat belanja yang ada di Jakarta dan seluruh Indonesia. Jadi besok itu akan ada 2 event besar gitu ya. Pertama, APPBI DKI Jakarta akan menyelenggarakan Midnight Sale. Besok ya Pak ya? Besok. Ya, itu akan dilaksanakan di 15 mal di DKI, diskonnya sampai dengan 80%. Jadi THR tadi bisa dimanfaatkan secara maksimal tuh. Ya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tapi ada yang belum dapat THR nih Pak kayaknya. Saya juga belum. Jadi artinya itu salah satu strategi itu salah satu strategi. Jadi itu harus diikutin oleh banyak tenan, banyak brand, diskon sampai dengan 80%. Jadi ini waktunya untuk
spending gitu ya. Ayo ke mall belanja. Kemudian besok juga tanggal 14 Maret DPP APPBI, Hipindo dan Aprindo dengan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan beberapa kementerian lainnya akan mengadakan launching namanya Bina Lebaran 2025. Ya, Bina Lebaran itu artinya Bina Lebaran itu artinya adalah belanja di Indonesia aja. Jadi nggak usah keluar negeri, belanja di Indonesia aja. Ini diikuti oleh 402 mall di seluruh Indonesia, di 24 provinsi, diikuti juga oleh 380 perusahaan, 80.000 gerai, 800 brand, dan target kita adalah 36 triliun. Baik, jadi, dimulai di esok hari ya Pak ya? Iya, dan itu launchingnya itu di Lipo Mall Nusantara di Semanggi. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, ini kalau dilihat tadi ya, bukan hanya pola masyarakat yang mungkin lebih memilih untuk mengerem belanja begitu. Ini kan pasti artinya ada produk-produk atau sektor-sektor retail tertentu nih yang terdampak ya dengan gaya belanja masyarakat saat ini. Ini sebenarnya kalau dari pengamatan Anda sendiri, dari pengelola misalnya begitu, ini sebetulnya produk-produk atau sektor-sektor apa saja yang terdampak dengan adanya penurunan gaya belanja dari masyarakat? Ya, kalau kita lihat kan dalam momen Lebaran ini, ya, Ramadan ya, sekarang Ramadan ini, kalau orang ke mall sekarang itu banyak kan kepada makan tuh. Jadi mereka buka puasa bersama, ya nongkrong-nongkrong begitu. Nah, untuk belanja fashion itu masih belum terlihat yang signifikan gitu ya. Nah, sementara untuk pembelanjaan bahan pokok di supermarket juga nggak terlalu ramai seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi paling gampang itu melihat potret ekonomi itu kan adanya di pasar dan di pusat belanja gitu. Itu potret yang real yang terjadi di Indonesia gitu.